Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina bibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali dalam kajian Baitul Hikmah yang insya Allah jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah dari Allah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai yaumul kiamah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati Ustadz Haji Aris Madani SPDI dan Ustadz Haji Talkis Nurdianto LCMA PhD kandidat. Marilah kajian ini kita awali dan kita buka terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan menyimak kajian kitab Adabul Mufrad dengan tema berbuat baik kepada orang lain yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Talkis Nurdianto LCMA PhD kandidat Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Namun sebelumnya kita akan tahsin Quran bersama Ustadz Haji Aris Madani SPDI. Kepada Ustadz Aris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para bapak dan ibu jamaah kajian Baitul Hikmah yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa kembali untuk mengikuti kajian Baitul Hikmah. Sebagaimana biasa, sebelum kita nanti mengikuti kajian Baitul Hikmah, kita bertadarus terlebih dahulu, memperbaiki bacaan kita, apalagi ini di bulan Ramadan, kita dituntunkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan kesempatan emas, kesempatan yang sangat langka di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbaiki bacaan kita. Pada malam hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 52. Baiklah para jamaah, para pemirsa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita siapkan mushafnya. Kalau di mushaf Al-Waqfu wal Ibtida ada di halaman 16, surah Al-Baqarah ayat 52. Langsung kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kalau kita perhatikan ayatnya, ayat 52 surah Al-Baqarah ini, pada bagian pertama
Thumma, karena ada mim tasdid atau saddah. Jangan keliru, sering disebut tasjid pakai jim, bukan, tapi pakai dal. Tasdid. Tasdid itu artinya tad'if. Jadi melipatkan hurufnya. Huruf mim dilipatkan. Di tasdid itu berarti hurufnya dilipatkan. Kalau mim bertasdid, maka dibaca gunnah. Gunnah musaddada. Berdengung karena bertasdid. Maka membacanya summa. Tidak cukup summa, tapi harus didengungkan. Summa afauna. Afauna. Fau. Ini mat layin. Panjangnya satu harokat atau dua ketukan. Summa afauna. Nah, seperti itu. Berikutnya ada bacaan ikhfa. Ankum. Kalau tulisannya itu ankum. Tapi karena ada nun sukun ketemu dengan huruf kaf, maka dibaca ikhfa, samar-samar. Suara nun itu berdengung menjadi bersuara ang. Angkum. Nah itu. Kemudian setelah angkum itu mim ba'di. Mim ketemu mim. Angkum mim ba'di. Hukumnya adalah idgham mutamasilain atau idgham mimi. Jadi angkum, nah gitu. Angkum mim ba'di dzalik. Mim ba'di. Min ba'di menjadi mim ba'di. Iklab. Jadi huruf nun pada kata min itu berubah menjadi bersuara mim. Mim ba'di. Jadi untuk bagian pertama ini bacaan lengkapnya. Nah, sebelum dibaca lengkap, ba'di dzalik. Nah, dzalik. Dzalika ini diakhiri dengan huruf kaf, ka. Dzalik. Kaf itu termasuk, kalau sifatnya adalah hams. Hams itu mengalirkan nafas. Jadi mim ba'di dzalik. Lik. Jadi ada nafasnya yang keluar. Jadi selengkapnya di bagian pertama ini, tsumma afauna ankum mim ba'di dzalik. Itu bagian pertama. Pada bagian kedua yang perlu kita perhatikan hanya satu di sini, la'allakum tashkurun. Kata la'allakum, nah ini kumnya kita baca idhar safawi. Jelas pada bibir. La'allakum, kum, nah itu jangan kum, tapi kum langsung bibirnya dikatupkan. La'allakum tashkurun. Mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun.
tashkurun. Jadi untuk selengkapnya ayat 52 ini, Tsumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ya, untuk kali ini kita cukup satu ayat 52 surah Al-Baqarah. Kami ingatkan para pemirsa dan Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Kesempatan akan mendapatkan limpahan barokah, banyak kebaikan dari bacaan yang kita baca tersebut. Tentu kita akan berjumpa lagi pada pertemuan mendatang, dan kami cukupkan sekian. Mohon maaf segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI yang telah memandu mimpin kita bersama dalam tahsin Quran. Pemirsa jamaah sekalian, marilah kita ikuti kajian kitab Adabul Mufrad dengan tema berbuat baik kepada orang lain yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Talkis Nurdianto, LCMA PhD kandidat. Kepada Ustadz Talkis kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melalui majelis ilmu ini mari kita tingkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim beriman kepada Allah untuk mensyukurinya. Ada banyak manfaat ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu, antara lain adalah akan mempertebal dinding keimanan kita kepadanya, sehingga kita menjadi hamba yang bersegera melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Termasuk kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah juga akan mempertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang kita syukuri akan mendatangkan nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Maka ayat inilah memotivasi kita untuk terus bersyukur dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kita pada hadis yang ke-130 melanjutkan kajian sebelumnya sebelum masa pandemi. Maka seperti yang disampaikan oleh moderator tadi Ustaz Arif, yaitu bab al-ihsanu ilal barri wal fajir. Berbuat baik kepada orang lain, baik orang lain itu adalah orang yang baik maupun orang yang tidak baik sekalipun. Jadi sudah ada rambu-rambu untuk berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Ya kepada semua manusia, baik dia yang buruk perilakunya apalagi yang baik perilakunya. Termasuk juga nanti adalah berbuat baik terhadap hewan pun sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka kita akan membaca hadis 130. Haddatsana Al-Humaidi yuqala Haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah
an Mundhir Thawri an Muhammad bin Ali ibn Hanafiyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, surah Ar-Rahman ayat 60, qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Inilah hadis yang akan kita baca dan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, yaitu keterangan dari Salim bin Abi Hafsah dari Mundhir Ats-Tsauri dari Muhammad bin Ali Abi Hanafiyah, kemudian menyebut firman Allah dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Maksud adalah hiya, yaitu adalah ayat di atas yang kita baca tadi, surah Ar-Rahman ayat 60 itu, musajjalatun lil barri wal fajir, itu ditujukan untuk orang yang baik sekaligus dan juga orang yang jahat. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat keterangannya bahwa ihsan itu kan berbuat baik. Banyak di dalam Al-Quran kemudian disebutkan bagaimana Allah memuji orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat baik itu dipuji. Allah memuji berkali-kali orang yang berbuat baik. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sekarang mengatakan bahwa berbuat baik pada bulan Ramadan ini sesuatu yang mudah bisa kita lakukan karena kanan kiri kita mendapatkan orang yang berbuat kebaikan, maka kita akan terdorong juga untuk melakukan kebaikan, ya kan? Dan tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Apalagi kemudian di bulan Ramadan dibukalah futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ughliqa abwabul jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian juga dan dibelenggulah setan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis tadi bahwa berbuat baik ini adalah bagaimana seorang muslim itu memberikan karakteristik keislamannya dengan kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi kebaikan dari keislaman seseorang adalah ketika dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat ini, bukan kita yang mengatakan ini bermanfaat bagi saya dan ini kemudian tidak bermanfaat, melainkan syariat yang menentukan bermanfaatnya sesuatu dan tidak, itu syariat Islam, bukan dari kita. Maka yang dikatakan tidak bermanfaat adalah kullu muharramat, setiap yang diharamkan oleh Allah itu tidak bermanfaat. Baik itu ucapan, baik itu perilaku, baik itu makanan, minuman, sikap, tindak tanduk, perbuatan hati. Kalau itu diharamkan dalam syariat Islam, maka itu tidak bermanfaat untuk dilakukan oleh seorang muslim. Meskipun kalau dia itu niatnya adalah niat karena Allah, tetap tidak menjadikan yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Termasuk juga kullu makruhat, sesuatu yang makruh. Itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau kita mau menjaga keislaman kita, tinggalkan yang makruh yang ada di sekitar kita. Dan kullu syubhat, setiap yang syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya itu tidak bermanfaat untuk dilakukan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada syubhat, maka dia telah jatuh pada sesuatu yang haram. Maka yang menjauhi yang syubhat itu menjadi penting karena menjauhkan diri dari sesuatu yang haram. Dan melaksanakan sesuatu yang mubah berlebih-lebihan itu juga termasuk perbuatan yang harus dihindari. Meskipun dia mubah boleh, tapi kalau berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Ya kan, saat tadi kalau misalkan kita sedang makan kan sesuatu yang boleh mubah. Makan, minum itu sesuatu yang mubah. Tetapi kalau berlebih-lebihan, apalagi menjelang berbuka, sampai di tenggorokan sini, kolak masuk, kemudian makannya rendang masuk, nasi padang masuk, semuanya masuk. Menjadi berlebih-lebihan menjadi tidak bermanfaat yang demikian itu. Nah, seorang muslim harus meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat seperti ini. Bukan karena dia memiliki menjadi pemiliknya dan itu adalah halal lantas tidak ada batasannya. Justru ada batasannya adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Nah, kembali pada hadis ini Ustaz Arif. Tadi kita sampaikan bahwa hal jazaul ihsanu illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
Artinya kalau kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan dari balasan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Ya kan dalam soal Isra misalkan ayat yang ketujuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Jadi balasan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan keburukan pun balasan juga akan kembali kepada kita. Maka hidup ini diantara dua pilihan, mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Sedangkan karena kita menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah, sudah dianjurkan dan diperintahkan untuk berbuat baik, baik kepada orang yang muslim sekalipun maupun pada orang yang bukan muslim. Itulah Islam itu sampai mengaturnya demikian itu dalam muamalah, dalam interaksi dengan manusia. Kita tidak boleh pilih-pilih. Mentang-mentang tidak Islam, kemudian kita tipu dia. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Mentang-mentang dia adalah orang yang tidak sholat, kemudian kita jahilin, kemudian kita zalimi, itu pun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Misalkan berbuat buruk terhadap yang bukan muslim saja dilarang dalam Islam, apalagi terhadap sesama muslim. Maka sangat dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama muslim. Oleh karena itulah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka harus lakukan kebaikan. Dan balasan dari kebaikan yang kita lakukan tidak akan nyasar kepada orang lain. Allah akan tunjukkan kepada kita sehingga tidak ada kata menyesal, tidak ada kata merugi kalau kita melakukan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun akan Allah beri balasan juga dengan kebaikan yang lebih bagus juga. Termasuk juga ketika kita menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk, maka Allah juga akan menghindarkan diri kita dari keburukan itu. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, di sini dikatakan adalah qala hiya musajjalatun lil bari wal fajir. Maka ayat ini berlaku untuk orang yang baik sekaligus orang yang jahat. Tadi kita sampaikan bahwa dalam surah Yunus ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, dan bagi orang-orang yang berbuat baik, Ustaz Arif, al-husna itu mendapat kebaikan. Apa kebaikannya? Surga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang besar di akhirat nantinya. Jadi kita bisa mendapatkan dua kenikmatan ini, surga, kemudian bisa melihat zatnya Allah ketika kita kemudian dilingkupi dengan kebaikan. Dan kebaikan ini landasannya adalah syariat Islam. Bukan karena menurut kita mengatakan ini baik, ini tidak bagi diri kita, tapi syariatlah yang menentukan itu. Oleh karena itulah kemudian di dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tafsir dari surah Ar-Rahman ayat yang ke-60 tadi, liman ahsana fil amali fid dunya illal ihsan ilaihi fil akhirah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapat kebaikan di akhirat. Allah akan berikan kebaikan dia di akhirat nantinya. Di dunia dikasih balasan dari kebaikan yang dia lakukan, di akhirat juga Allah kasih kebaikan dari kebaikan yang dilakukan ketika di dunia. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka ketika kita berbuat baik, gak usah melihat kepada orang lain. Maksudnya adalah membandingkan, saya kok berbuat baik sendiri ya, dia kok tidak berbuat baik. Enak sekali dia menerima kebaikan dari saya, menerima manfaat dari saya. Karena kita membanding-bandingkan. Karena kita melihat orang lain tidak berbuat baik, kemudian kita terdorong tidak melakukan kebaikan. Padahal peluang kebaikan ada di depan kita. Kalau kita masih iri, ingin seperti orang lain yang kita lihat tadi dia tidak berbuat baik, ya kita menjadi orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena kita sendiri tidak melakukan kebaikan di dunia. Oleh karena itulah kemudian ketika ihsan di dalam hadis yang kedua Arba'in, ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi orang disebut ihsan atau pelakunya disebut muhsin, Ustaz Muhsin, itu adalah ketika dia beribadah seolah-olah dia itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dan di dunia kita ini tidak bisa melihat zatnya Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah kalau Allah itu melihat kita, Ustaz. Nah, itulah artinya adalah kalau kita berbuat baik, orientasinya adalah Allah, bukan makhluk. Kalau kita melakukan kebaikan, orientasinya adalah makhluk, mungkin kita akan menyesal. Harapannya ingin dipuji, ternyata tidak dapat pujian. Inginnya dapat apresiasi, ternyata tidak dapat apresiasi. Sudah mengeluarkan dana untuk dapat apresiasi pujian dari orang lain, ternyata nggak dapat, rugi. Dana udah keluar, dia tidak mendapatkan yang diinginkan dan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, tidak hanya kita berbuat baik saja, niat juga harus ditata. Niatnya harus ditata karena Allah. Ya memang yang kita lakukan adalah kebaikan, tapi niatnya adalah karena Allah. Karena niat ini membedakan antara kebaikan dengan ibadah. Jadi kebaikan yang kita lakukan, bagaimana bernilai ibadah, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan bahwa tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang berbuat baik kecuali adalah surga. Kemudian ini juga dipertegas oleh Ibnu Abbas. Memang balasan yang setimpal bagi orang yang berbuat baik adalah surga. Sehingga kalau kita mengatakan susah ya berbuat baik, berat ya berbuat baik, lah iya karena balasannya adalah surga. Kalau misalkan balasannya adalah yang ringan-ringan, kebaikannya adalah ringan, tidak ada tantangannya, maka yang terjadi apa? Yang mungkin hadiahnya adalah kipas angin, setrika, rice cooker. Kalau tidak ada tantangannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagi kita yang melihat kebaikan di depan kita, maka kita tidak perlu menunda-nunda. Sekalipun itu kecil kebaikan itu, maka kita lakukan. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan ini, yang kecil ini, bisa menjadi sebab Allah selamatkan kita dari azab neraka dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis ini, dalam surat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sesuatu yang baik itu pada sesuatu yang lain. Jadi ihsan kita itu pada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Kalau membunuh hewan, bunuhlah dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah. Kalau engkau menyembelih binatang sembelihan, maka sembelih dengan baik. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dengan mempertajam pisau yang akan dipakai untuk menyembelih, wal yurih dzabihatahu, sehingga binatang yang disembelih itu bisa merasakan lebih tenang. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bahkan terhadap hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kepada manusia. Kepada yang non muslim saja kita selaku muslim yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kepada sesama muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini ditekankan kepada kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada siapapun kita berbicara, maka harus berbicara yang baik dan benar. Jangan karena ingin mendapatkan bantuan, lantas kita mengubah status kemampuan kita menjadi orang tidak mampu. Saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki tempat tinggal, saya tidak memiliki kendaraan. Padahal Allah sudah berikan dia kemampuan, Allah berikan dia tempat tinggal, Allah berikan dia kendaraan, tapi ngakunya menjadi orang miskin. Allah bisa mewujudkan apa yang dia ucapkan, buah dari kebohongan yang dia lakukan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan ketika seorang muslim itu berdusta, maka keluar bau mulut dari dirinya, keluarlah bau dari mulutnya, jadi keluar bau busuk, sehingga dua malaikat akan meninggalkannya. Inilah menjadi tidak baik untuk kita lakukan. Oleh karena itu ibu bapak jamaah rahimakumullah, berbuat baik ini bagaimana kita pahamkan pada diri kita untuk tidak pilih dalam berbuat baik, termasuk juga tidak memilah dan memilih orang yang menjadi objek dari kebaikan kita. Kalau pada orang yang kita kenal kita berbuat baik, kalau nggak kenal kemudian biasa-biasa saja. Apapun profesi kita misalkan, kalau kita menjadi seorang pengajar pendidik di sekolahan, maka pada siswa-siswa juga kita tidak pilih kasih. Terhadap guru kemudian tidak pilih kasih. Apakah dia kepala sekolah atau KTU atau bagian akademik dan sebagainya, ya kita tetap berbuat baik. Jujur, kemudian disiplin, kemudian bisa dipercaya. Kalau kita misalkan menjadi seorang pedagang, ketika profesi kita menjadi seorang pedagang, ya kita harus jujur dalam profesi kita, Ustaz Arif. Jadi tidak kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya dari barang yang kita jual. Yang ini menjadi tidak baik dalam profesi kita. Oleh karena itulah kemudian kalau kita menjadi seorang pegawai di satu lembaga instansi, juga kita harus demikian, menjaga kredibilitas, profesionalitas. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyuqinahu. Allah itu cinta terhadap kalian ketika dia berbuat baik, ketika dia bekerja, dia totalitas. Jadi totalitas itu profesionalisme, all out dia. Kemudian tidak bekerja setengah-setengah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kemudian kita mendapatkan pelajaran. Apa itu pelajarannya? Pelajaran bahwa adamul farqi fil ihsani bainal muslim wa ghairihi. Tidak boleh kemudian pandang bulu dan kemudian
membeda-bedakan dalam berbuat kebaikan antara muslim dengan yang lainnya, wa bainat taqi wal baghi, antara berbuat baik terhadap orang yang bertakwa dan orang yang berbuat dosa. Termasuk ketika kita dalam sebagai pemimpin. Nah, ketika menegakkan keadilan, dan keadilan itu huwa aqrabul taqwa, lebih dekat kepada mendekatkan diri kepada ketakwaan, maka tidak boleh kemudian tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi kalau misalkan mau tajam ke atas, ya ke bawah juga tajam. Ya kan, harus tajam, harus sama-sama tajam. Yang bagian atas kalau salah ya dihukum. Kalau misalkan yang bagian bawah itu salah, ya harus dihukum. Kemudian tidak menjadi pilih kasih. Dan itulah kemudian menjadi syarat kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah ketika di dunia dan juga di akhirat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, apa sih yang menjadi kendala kita untuk berbuat baik? Coba kalau kita lihat, apa yang menjadi kendala kita untuk berbuat baik? Kalau kita mau lihat dengan kemampuan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru melebihi kebutuhan minimal untuk berbuat baik. Jadi Allah memberikan kelebihan kita berlebih-lebih agar kita bisa melakukan kebaikan. Mata kita bisa digunakan untuk kebaikan. Membaca Al-Quran, iya. Kemudian membaca buku-buku Islam untuk disampaikan pada yang lain, iya. Itu kan juga kebaikan. Kemudian Allah memberikan kesehatan hati kita. Kemudian dipakai untuk berzikir, mengingat Allah. Membersihkan dia daripada dosa-dosa itu. Tazkiyatun nafas juga. Itu juga menilai kebaikan. Ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, kemudian kita ajarkan pada orang lain, itu juga kebaikan. Bagaimana Allah meletakkan nilai-nilai keutamaan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sekalipun itu adalah sesuatu yang kecil. Jadi memang tidak ada alasan untuk berbuat baik. Tapi masih kenapa kadang kita kemudian godaannya itu lebih suka melakukan yang tidak baik-baik. Itu adalah godaan dari nafsu yang ada dalam diri kita. Maka setiap kita yang masih hidup ada nafsu. Nafsu adalah nafsu jahat. Ya, ada godaan untuk melakukan kebaikan, ada godaan untuk melakukan keburukan. Jadi kebaikan dikatakan godaan. Karena ketika kita ingin terdorong melakukan kebaikan, itu ada saja yang menarik kita untuk tidak melakukan kebaikan. Ya kan? Ada godaan saja. Kenapa harus melakukan itu? Misalkan kalau kita ingin bersedekah, ada saja godaannya. Jangan, nanti kamu miskin. Kamu nanti nggak punya yang dimakan. Nanti berbuka untuk pakai apa? Nanti besok kalau anak sekolah, uang sakunya berapa? Kemudian nanti kamu tidak punya untuk biaya bayar sekolah anakmu dan sebagainya. Itu kan godaan-godaannya. Tetapi ketika kita fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika kita sudah berazam untuk melakukan kebaikan dan kemudian kita bertawakal kepada Allah, melakukan apa yang kita azamkan itu, insya Allah Allah akan memberikan gantinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Itulah doa yang disampaikan oleh malaikat kepada dua manusia yang ketika dia berinfak didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Sedangkan orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, digenggam dan tidak mau dikeluarkan, didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran, ketidakberkahan dari harta yang dimiliki oleh orang yang memegang hartanya, tidak mau diinfakkan di jalan-Mu, ya Allah. Maka memang pilihan Bapak Ibu, menjadi orang yang baik itu adalah pilihan. Kalau kita tanya Salat Arif, lebih banyak yang berbuat baik atau yang tidak berbuat baik? Tidak baik sebenarnya. Yang tidak baik, ya. Padahal untuk melakukan kebaikan itu kan justru lebih mudah daripada melakukan keburukan. Kenapa? Karena cara untuk melakukan berbuat baik itu kan sudah ada. How to-nya sudah ada, panduannya sudah ada, cara-caranya sudah ada. Sedangkan untuk orang berbuat maksiat itu kan tidak ada panduannya. Tetapi kenapa orang menjadi lebih pintar melakukan maksiat daripada kebaikan, sedangkan dia tidak mendapatkan panduan bermaksiat? Akan lebih kreatif, Ustaz. Terkadang lebih kreatif. Manusia menjadi lebih kreatif untuk melakukan maksiatnya dibanding ketika melakukan kebaikannya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka kita harus membedakan antara kita orang yang sholat dengan mereka yang tidak sholat. Kita harus membedakan antara kita yang berpuasa Ramadan dengan mereka yang tidak puasa Ramadan. Kita harus membedakan antara kita yang sudah bersyahadat dengan mereka yang tidak bersyahadat. Ya memang berbeda, tuntutannya akan berbeda. Kalau memang kita lihat, kok lebih berat ya kalau kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini yang asik-asik tidak diperbolehkan, mabuk-mabuk yang asik tidak diperbolehkan. Kemudian mengkonsumsi nabzat tidak diperbolehkan, nyabu-nyabu tidak diperbolehkan. Padahal bisa membeli ekstasi dan juga membeli sabu dengan uang sendiri. Itulah namanya Islam. Dan orang yang disebut dengan muslim artinya adalah orang yang tunduk.
Kalau kita sudah berkomitmen menjadi seorang muslim, maka kita harus tunduk terhadap aturan dan juga peraturan Allah. Oleh karena itulah ketika dalam firman Allah, misalkan dalam puasa Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dipanggil adalah keimanan kita. Tandanya adalah kita tidak akan melakukan penawaran terhadap perintah yang akan disebutkan setelahnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik? Karena yang baik-baik itu adalah dekat dengan rahmat Allah. Dan yang baik-baik itu adalah dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan manfaat kembali kepada pemiliknya. Boleh kita misalkan mengevaluasi, muhasabah dari apa yang selama ini kita lakukan. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, artinya kita menjaga akal kita dan menjaga otak kita dan juga menjaga organ tubuh kita. Coba dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi minuman keras, berapa banyak kehancuran yang terjadi dalam tubuhnya. Memang belum nampak di luarnya, tapi kerusakan itu sedang berjalan. Bagi orang yang kemudian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, seolah-olah dia survive dengan pengasihannya dan pesugihannya, Ustaz Arif. Pesugihan itu agar dia cepat kaya. Maka dia mengambil pesugihan agar dia dapat cepat kaya. Kelihatan kan di luar kan dia survive, senyum, kemudian banyak uang. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana dengan kondisi hatinya. Iya kan? Kita tidak dengan kondisi hatinya. Di saat dia sendiri, apakah dia merasa tenang atau tidak? Ketika dia sendiri, apakah dia merasa terawasi oleh Allah atau tidak? Apakah dia pernah membayangkan azab dari dosa yang dia lakukan? Oleh karena itulah sangat dianjurkan bagi kita berpikirlah sebelum maksiat. Karena orang yang bermaksiat itu harus menerima azab dari kemaksiatan yang dilakukan. Dan maksiat dari dosa yang dilakukan itu akan memberikan efek kesengsaraan dan kesedihan dalam diri pelakunya. Oleh karena itulah Islam sangat mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan selalu berbuat baik. Sebagaimana hadis tadi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan ihsan, baik, pada setiap sesuatu. Maka kalau kita berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksilah yang baik. Ketika kita bicara, bicaralah yang baik. Ketika kita makan dan minum, makan dan minumlah yang baik. Ketika kita membuat keputusan, maka membuat keputusanlah yang baik, dan seterusnya yang baik-baik saja. Oleh karena itulah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, inilah pelajaran dari hadis yang ke-130 dari kitab Adabul Mufrad yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dalam setiap kondisi dan juga keadaan, baik itu kepada orang yang muslim maupun non-muslim, dan juga berbuat baik terhadap diri dan juga keluarga, dan juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Talkis Murdianto yang telah memberikan materinya kitab Adabul Mufrad pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kajian ini kita syukuri dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf dalam membawakan acara. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.